Baik, terima kasih. Sebenarnya apakah itu perkembangan? Sejarah perubahannya itu apakah perubahan ke arah kemajuan atau perubahannya ke arah kerusakan? Berkembang, berubah itu berubahnya sejarah pemikiran ini dalam rangka berkembang atau dalam rangka tidak berkembang. Itulah pokok bahasan kita berikut ini. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Teologi Kristen bermula, coba perhatikan, saya membuat satu ringkasan. Harap Bapak Ibu ingat ini. Teologi Kristen itu bermula dari kelahiran gereja. Kalau teologi sudah lama ada, tapi namanya teologi Kristen bersamaan adanya dengan gereja. Bermula dari kelahiran gereja, ya, di mana dia diformulasi dan dijadikan standar dalam dan standar oleh gereja mula-mula dan dalam gereja mula-mula. Jadi teologi itu dimulai dengan berdirinya gereja pada peristiwa Pentakosta. Kemudian para teolog yang adalah para rasul, para orang Kristen mula-mula menyusun teologi, lalu menyusunnya dalam konteks mereka, untuk konteks mereka, dari konteks mereka untuk konteks mereka, dan teologi itu dijadikan standar. Selanjutnya diformulasi dan dikembangkan dan direlevansikanlah oleh bapak-bapak gereja. Bapak gereja yang mengembangkan apa yang sudah disusun oleh gereja mula-mula, oleh para rasul. Dikembangkan oleh bapak-bapak gereja. Abad yang kedua, abad 3, 4. Abad 2, 3, akhir abad 2, 3, 4. Ya, mereka yang kembangkan. Menjadi, kalau dahulu, teologi itu hanya 2 halaman, 5 halaman, atau hanya 2 buku tipis. Tapi dikembangkan oleh Bapak Gereja menjadi buku yang agak tebal. Itu saya memberikan analogi, memberikan penjelasan. Mulai menjadi buku yang agak tebal. Makin kaya, makin kaya, makin kaya. Sekarang makin tebal sekali kan? Lalu selanjutnya, diperkuat oleh Agustinus. Coba perhatikan yang saya tandai. Diformulasi, dikembangkan, dan diperkuat oleh Agustinus, Bapak Gereja. Teologi Agustinus menjadi standar teologi dari abad 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, Bapak Ibu, luar biasa. Saya sungguh-sungguh bersyukur selama 5-6 abad, satu teolog dan teologianya yang menjadi standar mengukur sehat sakitnya teologi gereja, yaitu Agustinus. Agustinus lahir akhir abad 4. Lalu dia berperan pada permulaan abad 5. Ya. Lalu teologianya menjadi standar teologi gereja-gereja pada masa itu. Dan itu pula muncul sekolah Agustinian. Sekolah Agustinian. Gereja-gereja waktu itu mengukur sehat sakitnya, kuat lemahnya teologi dan gereja waktu itu diukur oleh standar teologi Agustinus. Karena itu mari kita coba mempelajari lagi, menggali ulang teologi Agustinus. Karena itu standar 5 abad loh, Bu. Ya. Pastor Mekasari, ini 5 abad, 6 abad jadi standar. Ya. Selanjutnya diubah. Nah, ini diubah oleh teolog bagian pertama abad pertengahan. Diubah karena pengaruh filsafat Aristoteles. Nah, sebelum Aristoteles. Karena pengaruh filsafat, pengaruhlah. Ada perubahan, tetapi belum begitu berarti, masih ada dominasi teologi Agustinus. Diubah
Selanjutnya, nah, persoalannya dikotori pada era kedua abad pertengahan, yaitu munculnya kaum skolastik sekitar abad 11, 12, 13. Dikotori. Disitulah teologianya Agustinus sudah mulai hilang dari gereja. Ini kita belajar sejarah. Satu benang merah atau satu mata rantai dan juga benang merah. Saya tidak mengatakan perkembangan. Itulah yang maksudnya Selin. Bukan perkembangan, tanda tanya. Ada perubahan bukan berarti perkembangan. Karena ini pasang surut. Malahan makin buruk. Pertama masih standar. Ini standar. Pertama standar. Kemudian dikembangkan, diperkuat, bagus. Tapi mulai diubah dan kemudian dikotori oleh kaum skolastik yang sangat menekankan pendekatan filosofis. Satu hal yang kurang saya setuju, yang saya tidak setuju, bertanyalah pada filsafat pertanyaan-pertanyaan teologis. Itu yang saya tidak setuju. Maka itu diantaranya Thomas Aquinas dengan teori kausalitasnya, dengan teori argumentasi ontologis, argumentasi epistemologis, argumentasi kosmologisnya mengenai Allah yang dapat dipahami dan dikenal lewat alam. Ini muncullah teologi natural yang bagi kita evangelical dan Protestan tidak begitu akrab dan bahkan jauh dari pikiran kita. Dikotori. Dan selanjutnya direformasi dan dipulihkan oleh para teolog reformasi. Martin Luther, Zwingli, Ulrich Zwingli maksud saya, juga Melanchthon, Farel, Calvin, teolog abad 16 ini mengembalikan teologi yang dikotori ini, yang dikotori oleh teolog pertengahan teolog pertengahan era kedua, mulai abad 11-12. Dipulihkan dengan penekanan mengenai sola scriptura, sola fide, sola gratia. Dipulihkan. Yang utama sola scriptura. Pemulihan berawal dari mengembalikannya pada Alkitab. Lalu kemudian ditantang oleh filsuf dan ilmuwan dan teolog abad modern. Ya, saya sekarang pada hari ini saya baru menulis satu halaman setengah mengenai satu artikel bagaimana perubahan sampai teologi itu dianggap bukan sains atau bertentangan dengan sains. Inilah dimulai pada abad 17-18. Abad 16, 15, 14, 13, 12, teologi itu queen of science. Teologi itu ratu ilmu pengetahuan. Teologi itu sebagai induk, mother of science. Tapi kemudian abad 17, 18 terjadi konflik dan teologi dan dunia mulai dikuasai oleh sains dan akhirnya filsafat dan teologi pun tersingkirkan. Itu ditantang oleh, kemudian selanjutnya diselewengkan oleh dan disangkal. Coba perhatikan, diselewengkan dan disangkal oleh teolog liberal, teolog historis kritis pada abad 19. Dan ya kita tahu bersama ini karena menekankan metode ilmiah sehingga memutlakkan bahwa teologi itu harus ilmiah, harus menggunakan metode-metode yang diakui oleh para ilmuwan, maka disinilah penyelewengan, penyangkalan teologi, sekaligus penolakan Alkitab sebagai sumber. Dan Alkitab akhirnya dipelajari dengan cara mempelajari buku-buku atau sumber ilmu pengetahuan. Jadi membaca dan mempelajari Alkitab menggunakan alat yang sama membaca biologi. Inilah menyebabkan penyelewengan dan penyangkalan. Ya. Lalu pada abad 20 teologi dicabut
dan dikawinkan oleh para teolog dengan istri-istri orang lain. Ini bahasa saya, jangan salah pengerti. Oh, teologi punya istri. Artinya dicampur adukan dengan agama-agama lain. Di antaranya pada abad 20 ini pluralisme agama. Mencampur adukan teologi Kristen dengan teologi Hindu, teologi Buddha, teologi Korea, teologi bangsa China, teologi Vietnam, teologi agama suku, teologi agama Shinto, semua dicampur adukan. Itu yang saya sebut dengan mencabut dan mengawinkan teologi dengan istri-istri orang lain. Ini satu hal yang memalukan pada abad 20. Inilah analogi saya. Lalu kemudian akhirnya ditiadakan. Di buku di My Library berapa buku yang saya sengaja beli dan judulnya tentang hilangnya doktrin gereja. Terhapusnya teologi pada abad postmodern. Ya, dibuang oleh gereja-gereja. Maka itu ada satu semboyan, ada satu slogan dari teolog Korea, pendiri salah satu tokoh Asia evangelical, Bonrinro. Ya, dia seorang teolog Asia terkemuka. Dia berkata demikian. Teologi itu diciptakan di Eropa, lalu disusun ulang di Amerika. Diciptakan di Eropa, di Inggris, di Jerman, disusun ulang di Inggris, lalu disajikan di Amerika, dan sampahnya dibuang di Asia. Ini pendapat seorang namanya Bonrinro. Dia sangat terkenal, sudah meninggal, tokoh terdepan teolog Injili Asia, dan dia membuat kajian. Ini yang namanya diachronik. Mempelajari sejarah itu secara diachronik. Dia menulis sejarah. Diciptakan di Jerman kontinental, disusun ulang, diperbaiki di Inggris, lalu disampaikan di Amerika dan dirusak oleh Amerika dan dibuang ke Asia. Ini tragis, Bapak. Kalau saya itu sangat menyedihkan, memang betul. Di Asia Afrika, Amerika Latin, tempat pembuangan kotoran, pikiran-pikiran kotor teologi tak bertuhan bagi orang Eropa. Orang Eropa sudah ateis. Lalu mereka membawa kebenaran-kebenaran teologi yang sudah kehilangan Allahnya, sudah kehilangan teologianya, tinggal ilmu. Di antaranya teologi liberal. Ya, saya harap ini bisa dipahami. Bapak Ibu. Lalu kemudian terbagilah dua teologi. Perkembangan selanjutnya muncul teologi modern dan teologi kontemporer. Teologi modern itu teologi pertama itu di Western mind, itu modern teologi. Lalu sangat menekankan ontologi, cara berpikirnya dogmatis, semuanya melihat bahwa melihat segala sesuatu dari Allah, from above. Lalu juga ini dia gambaran tentang teologi modern dibandingkan dengan teologi kontemporer. Silakan foto kalau take a picture. Perbedaan antara teologi modern dan teologi kontemporer, perbedaannya begini. Teologi modern itu teologi dunia pertama. Jerman, Inggris, dan Eropa lah. Yang cara pikirnya ontologis. Yaitu metafisika. Tidak pada hal-hal yang fisika, yang kelihatan. Tapi yang ide-ide, gagasan-gagasan. Dan sangat menekankan tradisi. Maka itu statis. Dan teologi pada itu berorientasi pada teologi ortodoks, pada rumusan-rumusan ortodoks yang kaku. Dan titik berangkatnya yaitu starting point-nya dari atas, yaitu dari deduktif,
Ya, bukan induktif dari atas, memikirkan bagaimana Allah menjadi manusia, itu namanya deduktif. Lalu from above, sangat berorientasi pada teks. Apa kata teks? Dan sangat menekankan objek. Kalau tidak objektif, keliru. Dan disinilah teologi modern dipaksakan untuk harus sama dengan ilmu pengetahuan. Metodenya pun harus ikuti ilmu pengetahuan. Akhirnya mengalami krisis. Ya, krisis historis. Melahirkan salah satu hasilnya teologi liberal. Kemudian muncul setelah itu teologi kontemporer yang sifatnya teologi dunia ketiga, yaitu Asia, Afrika. Kalau tadi dunia pertama Eropa, Amerika. Ini dunia ketiga, yaitu Eastern Mind. Cara pikirnya ketimuran. Yang teologi modern, cara pikirnya kebaratan. Teologi dunia ketiga, yaitu dunia Afrika, Asia, Amerika Latin. Yang sangat menekankan fungsional kristologi. Bukan ontologi. Kalau tadi barat ontologi. Ini fungsional. Maka itu di teologi ini sangat menekankan kegunaan Tuhan. Kalau yang modern, nggak peduli kegunaan kristologi. Dia lebih ke pribadi Tuhan Yesus. Allah itu pribadi yang begini, Yesus itu begini. Lebih tidak banyak menekankan karya Yesus Kristus. Tetapi yang namanya kontemporer sangat menekankan fungsional kristologi. Yesus mati dikasih untuk menebus, dia menyembuhkan. Karena itu pada dunia ketiga banyak teologi yang muncul agak aneh-aneh, lebih timpang menekankan kegunaan Allah, kegunaan Yesus, kegunaan gereja. Kalau nggak berguna nggak laku. Ya, dan teologi yang dinamis banyak. Teologi Western, teologi modern kaku dan tidak banyak perkembangannya. Tetapi di dunia ketiga sangat dinamis, menekankan ortopraksis, bukan ortodoksi. Lebih menekankan operasional, bagaimana membuat gereja yang berguna bagi masyarakatnya. Ya, itulah dunia Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Bagaimana teologi membuat teologi yang menjawab masalah kemiskinan, masalah sosial, ekonomi, itulah yang muncul di dunia ketiga. Karena memang problem dunia ketiga, masalah-masalah kelaparan, masalah-masalah kesehatan, dan sebagainya. Titik berangkatnya from below. Yang tadi from above, ini from below. Langsung mengatasi, lihatlah masalah konteks. Orang susah, orang miskin. Tapi orang teologi barat, pikirannya tentang teori, kebenaran yang mutlak. Tidak menghiraukan, karena memang masyarakatnya makmur, nggak ada masalah. Tapi di Asia, teologi kontemporer, masalahnya jemaat di Asia itu banyak penderitaan, miskin, kelaparan, dan sebagainya. Maka starting point-nya pada from below, atau pada konteks masalah sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Karena itu teologinya sangat kontekstual, sangat bukan pada teks. Kalau tadi kan teks, perhatikan. Tadi tekstual, look at here. Ya, tekstual. Tapi kemudian menjadi kontekstual, lebih ke arah konteks masalah sosial, budaya, dan sebagainya. Membangun teologi dari konteks. Maka cenderung subjektif. Inilah gambaran perkembangan teologi yang saya tanyakan, apakah itu berkembang? Menurut saya tidak berkembang, melainkan justru satu dinamika yang berbeda, yang malahan makin menunjukkan kemerosotan. Akhirnya, izinkan saya menampilkan gambar ini kepada Bapak. Ini saya tulis, mungkin saya gambar sekitar mungkin 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu. Ini sejarah perkembangan atau pergulatan pemikiran teologi yang harusnya kata perkembangan ini harus ditandain. Mulailah, kalau bisa melihat ya, bisa lihat ya. Abad 1, abad 2 Bapak Gereja mula-mula. Abad 2 sampai 5 Bapak-bapak gereja. Abad 7 sampai 14 gereja abad pertengahan. Abad pertengahan bagian pertama, lalu sebenarnya sini abad yang ke-13 lah.
abad 13. Ini sampai abad 12. Ini abad 13-19, abad Renaissance. Abad 16 itu adalah abad reformasi. Ini dia. Abad 17, abad rasionalisme. Sangat menekankan rasionalisme. Semuanya ide, konsep. Bukan pada wahyu. Ya. Lalu abad 18, abad pencerahan, enlightenment. Sangat terkenal dengan filsuf Immanuel Kant. Abad yang ke-19, abad romantisisme. Disinilah lahirnya teologi liberal. Ini teologi modern. Teologi modern. Lalu abad 20, tepatnya tahun 1919. Tolong hafal ya. 1919 itulah turning point dikenal dengan teologi kontemporer. Mulainya teologi kontemporer. Abad 20. Lalu abad 20 sekarang. Nah, kita lihat teologi mereka. Pada abad 1 sampai abad 2, teologi standar ortodoks. Lalu ke abad 2 sampai abad 5, muncul bapak gereja. Ada bapak gereja yang lurus, ada bapak gereja yang bengkok. Ada bapak gereja yang penyesat, ada bapak gereja yang sehat. Maka muncullah teologi ortodoks, tapi juga muncul bidat dan heresi. Ya. Lalu abad pertengahan muncullah teologi skolastik yang akhirnya saya kemukakan tadi mengenai sejumlah teolog, di antaranya Thomas Aquinas yang berteologi lewat alam, bukan lewat Alkitab lagi. Kemudian abad yang ke-13 sampai 15, abad humanisme, kebangkitan spirit humanisme. Ini ada positifnya, yaitu semangat ad fontes. Ini yang dikenal ad fontes. Ad fontes. Yaitu kembali pada sumber. Mari teliti. Maka itu pada abad ini meneliti bahasa Yunani, Ibrani, bahasa klasik itu semangat. Di antaranya Martin Luther. Jadi Martin Luther dulu dan juga Calvin, mereka itu penganut humanisme sebelum bertobat. Yang sangat menekankan penelitian-penelitian dari teks asli, menekankan bagaimana manusia harus mengupayakan keaslian, berpikir juga. Lalu kemudian muncul reformasi, lahirlah teologi reformasi. Di antaranya teologi Lutheran dan teologi Calvinisme. Dan itu namanya awalnya teologi Injili. Teologi Injili berawal pada reformasi. Ya. Nanti saya bahas sebentar ya. Lalu pada abad 17 muncul rasionalisme. Masih ada reformasi, tapi sudah muncul lagi humanisme, makin ekstrim. Pada abad 18, abad pencerahan, muncul Immanuel Kant. Di sini munculnya agnostisisme. Ateisme, muncul di sini ateisme. Ateisme muncul di sini. Lalu teologi yang muncul, teologi modern. Tapi masih ada sedikit, lihat ruangnya. Ruang teologi reformasi makin sedikit, ruang teologi modern makin luas. Pada abad 19, abad era romantisisme, ya, Friedrich Schleiermacher, bapak hermeneutika modern, muncullah di sini. Makin besar akhirnya teologi reformasi, makin sempit, hanya konservatif. Pada abad 20, lahirlah teologi kontemporer, tapi juga muncul teologi Injili. Jadi ada dua kubu, kontemporer dan evangelical. Dan abad 21 sekarang, muncullah yang saya sebut dengan pada abad postmodern, pluralisme dan globalisme, muncullah pluralisme agama, dan menurut dugaan saya, teologi yang paling buruk muncul itu berhentinya di sini. Pluralisme agama. Karena sebenarnya itu pengrusakan Alkitab, tidak mengakui Alkitab lagi, mengakui kitab-kitab yang lain, menolak finalitas Yesus, menganggap Yesus bukan Allah,
Bagi saya, ini teologi yang paling klimaks rusaknya. Sampai Tuhan datang. Dan itu yang saya tulis dalam buku Teologi Abu-Abu. Maka itu dugaan saya buku Teologi Abu-Abu akan menjadi buku yang akan dipegang sepanjang masa. Ya, terserah kalau Selin mau simpan atau mau bakar. Nah, lalu di bawah kita lihat benangnya, benang merahnya. Pertama, teologi Injili, abad 1 dan 2. Lalu mulai teologi hitam putih. Akhirnya pada abad yang ke pertengahan muncullah teologi abu-abu. Ini saya punya gambaran saya mengenai perkembangan atau ya perubahan teologi dari zaman ke zaman. Di sini teologi satu warna, Injili. Lalu mulai teologi dua warna, hitam dan putih. Lalu teologi bapak-bapak gereja itu teologi dua warna, ada hitam ada putih. Lalu teologi pertengahan, teologi abu-abu. Kemudian teologi reformasi kembali dipulihkan, teologi Injili. Abad 17 teologinya teologi hitam putih. Sampai 18 hitam putih. 19 hitam putih. 20 teologi abu-abu. Ini yang saya tulis yang lalu. Lalu nanti ke depan semakin abu-abu dan semakin nggak ada warna. Itulah gambaran mengenai perubahan teologi dari zaman ke zaman. Inilah yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Dari Bondrinro, saya lupa bahasa Inggrisnya, saya ingat. Teologi, perhatikan. Teologi was created in the continental. Teologi diciptakan di kontinental, dikoreksi di Inggris, dirusak di Amerika, dibuang ke Asia. Ini satu penggambaran sejarah mengenai memang bukan kemajuan teologi, tapi memang kerusakan sampai dibuang ke Asia. Apa artinya? Teologi yang datang di Asia dan Afrika ini adalah teologi Barat yang sudah tidak laku dan sudah merusak gereja, dibuang ke Asia. Maka itu kita hati-hati. Ya. Inilah gambaran singkat kemudian saya menggambarkan ini. Munculnya teologi kontemporer yang ini teologi liberal, teologi neo-ortodoks, demiteologi saya sebutkan, teologi sekularisasi, teologi pengharapan, teologi proses, teologi pembebasan, teologi perempuan, teologi hitam, teologi anjing, teologi kerbau, teologi pisang, teologi mangga, dan sebagainya. Ini semua adalah perubahan teologi yang muncul dalam perkembangan zaman. Nah, sampai di sini dulu sejarah singkat saya menyampaikan perubahan, bukan perkembangan, perubahan pemikiran teologi yang saya simpulkan Bapak Ibu. Kelihatannya makin kaya, tetapi sebenarnya makin jauh dari Alkitab. Maka tidak heran kalau teologi itu makin kehilangan Injil. Inilah sesungguhnya pergumulan kita para teolog. Ya, demikianlah pembahasan saya mengenai topik ini.